Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqil yudhiru 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arsalahu kafatan ilan nas basyiran wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wassirajam munira. Fa shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Al-hadits. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah ilahi Rabbi, dan marilah kita bersolawat kepada junjungan kita Sayyidul Kaunaini, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Rabbul Izzati Jalla Jalaluh selalu menghujani rahmat pada junjungan alam, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut seluruh keluarganya dan seluruh para sahabatnya dan para tabi'innya. Dan begitu pula tiada lupa kepada seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada, lasiman wa khususon kepada jamaah Ar-Ribat Man Baul Hikmah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghasilkan, mengabulkan, mengijabah apa yang kita ajukan, apa yang kita pinta, apa yang kita mohonkan kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah yang sangat al-fakir hormati, terutama kepada seluruh para alim ulama, pada para mustami'in semua dimanapun berada, yang sangat al-fakir banggakan, yang sangat al-fakir cintai. Alhamdulillah, dengan izin Allah, kudrat Allah, iradat Allah, kita masih bisa mengikuti aktif, menyimak dengan seksama acara kita, yaitu acara berbagi tentang tausiah, pengalaman, saling mengisi di antara kita, insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Di sini kita mendapat ujian yang sangat dahsyat, yang sangat berat untuk kita terima. Tapi walaupun bagaimana, ini ujian, ini cobaan, menguji, mencoba keimanan kita kepada Allah. Bukan baru sekarang. Bukan baru sekarang. Dari abad 9, abad 15, sekarang abad ke-20. Apa ujian? Apa cobaan itu? Yaitu adalah fitnah saro. Termasuk fitnah saro. Apa? Yaitu adalah polemik nasab. Sebenarnya menanggapi polemik nasab ini tidak perlu dengan pintar, tidak perlu dengan ilmu-ilmu kitab-kitab,
yang begitu tinggi dan luas. Tidak. Hanya satu sebenarnya. Untuk bisa menerima dengan polemik ini adalah normal otak saja. Apabila otak kita normal, apabila alam pikiran kita normal, EQ kita sehat, insya Allah tidak akan bertele-tele masalah ini. Yaitu adalah polemik habaib. Kita sudah tidak asing lagi masalah polemik nasab ini karena sudah 2 tahun lebih terlalu ramai, terlalu panas, saling menyalahkan, saling merasa benar, saling merasa pintar, saling merasa gagah-gagahan. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang kita sudah poin, sudah final, sudah jelas, sudah nyata. Menurut keterangan kitab-kitab sejarah, menurut keterangan kitab-kitab nasab, dari abad 3 sampai abad 9 dinyatakan sudah syuhrah wal istifadah para ulama mutaqaddimin, para salafus salihin, bahwa Sayyid Isa itu hanya punya anak 3, yaitu Muhammad, Ali dan Husain. Tidak mempunyai anak yang namanya Ubaidillah. Kenapa sudah 550 tahun ada orang yang mencakokkan, ada orang yang mengaku bahwa keturunannya itu adalah keturunan Sayyid Ahmad, yaitu adalah keturunan Ubaidillah. Kenapa kita harus percaya? Kenapa kita harus yakin? Kenapa kita harus masih mau dikatakan muhibbin? Padahal kita sejatinya bukan muhibbin. Kita adalah hanya menjadi budak-budak mereka. Kata-kata muhibbin adalah menghipnotis kita, membodohi kita, sehingga kita dilabeli dengan kata-kata muhibbin, sehingga kita bangga. Padahal kita itu adalah tertipu, kita itu adalah ditipu dengan kata-kata muhibbin. Na'udzubillahi min dzalik. Karena sejatinya kita itu adalah hanyalah budak-budak mereka itu. Oleh karena itu, dengan adanya dalil, dengan adanya pernyataan-pernyataan para ulama, para salafus sholih, para ahli-ahli sejarah, ahli filologi, ahli genetik, semua ittifaq, semua meyakini, semua meneliti semua, menelusuri semua. Menurut kitab, menurut ilmu teknologi, tetap Habib itu adalah bukan keturunan Nabi, bahkan darahnya pun adalah Aflohurupike, yaitu adalah ke Yahudi Askenazi. Kalau otak kita normal, kalau pikiran kita sehat, mungkin kita tidak berlarut-larut. Dengan adanya kitab Sirru Silsilatil Alawiyah, dengan adanya kitab Syajaratul Mubarakah, dengan adanya kitab Muntaqilah Tolibiyah, dengan adanya kitab Al-Asili, dengan adanya kitab Al-Fahd, dengan adanya kitab Al-Majdi, dengan adanya kitab Umdatul Talib,
dan kitab-kitab yang lain didukung oleh para ahli, tidak mungkin kita tidak meyakini. Tidak mungkin kita akan percaya bahwa Habib itu keturunan Nabi kalau otak kita normal dan sehat. Oleh karena itu, mari kita meminta kepada Allah hidayah. Mari kita beristikharah kepada Allah. Kalau kita memang takut, belum yakin, karena kita tertutupi oleh hijab-hijab hitam untuk menerima kebenaran, memintalah kepada Allah. Tapi sebenarnya ada dalam hal ini, tentang hal istikharah sebenarnya tidak diperlukan. Kenapa? Karena banyak kitab-kitab, banyak para ahli-ahli yang meneliti menurut versi keahliannya masing-masing, bersepakat ittifaq semua bahwa Habib itu adalah bukan keturunan Nabi. Kenapa kita keras kepala? Kenapa kita mongkong tege? Memberi data, memberi bukti, kita tidak bisa. Jawab coba dengan data dan fakta, dengan kitab, atau dengan ahli-ahli keterangannya, filologi, ahli genetik. Jawab. Ini jangan ngeles terus. Kenapa kita selalu sulit untuk menerima kebenaran itu? Bukankah orang yang tidak mau kebenaran itu adalah orang takabur, yang diharamkan oleh Allah masuk surga? Bukankah Nabi telah bersabda, al-kibru, yang dinamakan orang takabur itu adalah batrul haq wa ghamtun nas, itu adalah menolak kebenaran dan suka melemahkan, meremehkan orang lain. Inilah, mari kita terima kenyataan ini, mari kita terima kebenaran ini. Bukan Kiai Haji Imaduddin yang membatalkan nasab, bukan Kiai Haji Imaduddin yang memutuskan nasab. Betul, Kiai Imaduddin menyatakan bahwa Habib Ba'lawi itu adalah maktun, merdudun nasabnya kepada Rasulullah. Tapi itu adalah bukan pendapat beliau, tapi itu adalah hanyalah membaca kitab-kitab para ulama salafus shalihin yang terdahulu. Kiai Haji Imaduddin hanyalah membacakan kitab saja yang beliau temukan. Dan bukan hanya Kiai Haji Imaduddin saja. Sudah tadi Al-Fakir katakan, dari abad 9 dan abad ke-15 sudah kisruh masalah nasab ini, bahwa Habib Ba'lawi bukan keturunan Nabi. Sekarang meledak lagi di abad ke-20 ini. Kenapa kita masih kekeh petekeh meyakini, mempercayai bahwa Habib itu adalah keturunan Nabi? Na'udzubillahi min dzalik. Hai saudaraku, bangsa Nusantara, sadarlah, sadarlah, sadarlah bahwa Habib itu adalah bukan keturunan Nabi besar, Nabi Muhammad SAW. Ini adalah sudah hakul yakin, karena berdasarkan fakta-fakta ilmiah. Kalau kita bongkar dari sejarah-sejarah zaman penjajahan, siapa yang membawa para habaib ke Indonesia? Yaitu adalah Belanda. Yaman adalah negara termiskin di dunia. 10 negara termiskin di dunia, paling termiskin adalah negara Yaman. Kalau mereka datang ke Nusantara bukan karena didatangkan oleh Belanda, tidak mungkin mereka bisa mampu untuk datang ke Indonesia ini.
didatangkan oleh Belanda, mendukung Belanda, berjuang dengan Belanda. Naudzubillah. Coba kita melek, coba kita baca sejarah, coba kita ungkap, bongkar, baca sejarah. Naudzubillah. Ayo sekali lagi, ayo, saudaraku, bangsa Nusantara, sadar. Jangan mau dijajah, jangan mau diperbudak, jangan mau dijadikan budak. Coba kita lihat sepak terjang, rekam jejak mereka yang mengaku cucu Nabi seperti apa. Di Nusantara ini, mereka haus perempuan, mereka haus harta, mereka haus pujian. Naudzubillah, jauh daripada ajaran-ajaran Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita harus mempercayainya bahwa dia itu adalah keturunan Nabi? Naudzubillahi min dzalik. Akhlaknya mereka pun rusak, tabiatnya pun mereka adalah rendah, suka marah, suka ngamuk, suka menghina orang, tidak mau diberi masukan, suka memprovokasi umat, menggoncangkan Nusantara, membuat kisruh keruh negara ini. Apakah itu yang disebut cucu Nabi? Astagfirullahaladzim. Sekali lagi, Al-Fakir mengajak, mari kita saling mengingatkan, terutama para ulama, para ustadz yang tertipu, yang terbawa, yang terdoktrin. Istighfarlah, bertobatlah, sadarlah. Ayo kita bela NKRI, ayo kita jaga Nusantara, ayo kita ikuti para aulia yang memerdakan, yang menyatukan, yang memerdekakan Nusantara ini dari penjajah-penjajah, dan yang mendirikan NKRI ini itu adalah para wali songo. Ayo kita ikuti leluhur-leluhur kita yang begitu sopan, yang begitu berakhlak, karena akhlak itu adalah suatu modal, suatu inti untuk kita hidup selamat dunia ataupun akhirat. Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, sebaik-baiknya mukmin imannya yaitu adalah yang sebaik-baik akhlak. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa katakan. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi edukasi, menjadi pelajaran, menjadi namudhah, menjadi bahan renungan, dan menjadi suatu dorongan yang menguatkan keyakinan kita, keimanan kita, bahwa Islam itu adalah suatu agama yang mulia, yang tinggi. Tentu perbuatannya pun indah, tidak seperti yang mengaku cucu Nabi tapi akhlaknya rusak, tabiatnya rendah. Nauzubillahi min dzalik. Sekian demikian, terima kasih. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.